Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumtul Iksan Masuri Sukma dengan NIM 19060098. Oke, di video ini saya akan membahas yaitu tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Profesor W. Rostow memiliki memakai pendekatan sejarah dalam proses perkembangan ekonomi. Ia membagi tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat untuk tinggal landas, ketiga tinggal landas, keempat dewasa atau maturity, yang kelima masa konsumsi massal. Oke, kita masuk yang pertama itu masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pro-Newton. Dan pandangan pro-Newton atau hasil dari pandangan pro-Newton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu tidak terjadinya perkembangan ekonomi. Sebenarnya banyak tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur, peningkatan penduduk, dan pendapatan negara. Tetapi fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara teratur dan sistematis tertumbuk oleh adanya suatu batas atau pagu. Suatu tingkat output per kapita dapat dicapai. Itu terjadinya apa yang bisa dicapai oleh suatu individu itu ada batasannya. Ini bukan berarti tidak ada penciptaan atau pembaruan, tetapi karena tidak ada sarana dan pandangan secara Newton terhadap dunia fisika. Ini dipengaruhi oleh hubungan darah dan sebagainya. Yang kedua kita masuk yaitu prasyarat tinggal landas. Tahap kedua ini merupakan masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Di Inggris, prasyarat ini sudah terjadi secara perlahan-lahan. Dan di Eropa Barat begitu juga pada akhir abad 15 dan awal abad 16 atau di masa abad akhir pertengahan sampai awal abad modern. Ada 4 kekuatan yang mempengaruhi ini. Yang pertama Renaissance atau masa pencerahan, yang kedua kerajaan baru, ketiga dunia baru, dan keempat agama baru atau reformasi. Hal ini menempatkan penalaran atau renouncing dan ketidakpercayaan skeptisisme menjadi sebuah kepercayaan, yaitu faith dan kewenangan authority. Mengakhiri masa feudalisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan, menanamkan semangat gambaran yang menghasilkan penemuan-penemuan baru dan terjadinya pembaruan serta munculnya kaum borjulis atau kaum elit di daerah dagangan baru. Bagaimana proses penciptaan prasyarat tinggal landas dari masyarakat tradisional bekerja atau berjalan menurut arah ini, yaitu pada awalnya berkembang suatu gagasan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah sesuatu yang mustahil dan mendapat satu syarat yang penting bagi untuk kemajuan. Dengan adanya syarat itu dan merupakan satu syarat penting bagi tujuan lain yang dianggap terbaik, baik itu berupa kebanggaan nasional, kepentingan pribadi, kesejahteraan umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu. Tahap ketiga itu tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan dan kepentingan bersama,
membentuk struktur masyarakat tersebut. Dengan istilah kepentingan bersama membentuk atau menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur, seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simpanan pokok. Di tempat lain, Rostow mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang berkaitan secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi yang dalam jangka waktu yang relatif singkat menimbulkan konsekuensi yang menentukan. Pada tinggal landas diduga tidak akan memakan waktu lama, hanya kira-kira 2 dasawarsa. Syarat tinggal landas ada 3. Yang pertama yaitu kenaikan laju investasi produktif. Misalnya dari 5% atau kurang menuju ke 10% atau lebih. Yang kedua, perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur yang sangat penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, yaitu hadirnya secara tepat kerangka politik dan sosial organisasi menopang hasrat ekspansi di sektor modern dan membuat daya dorong pertumbuhan. Yang keempat yaitu dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikan sebagai tahap ketika masyarakat efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya yang mereka miliki. Ia merupakan satu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang menentukan melebihi atau masa menuju kedewasaan ini selama 4 dasawarsa kurang lebih. Teknik produksi yang teknik produksi yang baru menggantikan teknik produksi yang lama. Berbagai sektor penting beberapa sektor penting tercipta dan tingkat investasi neto lebih dari 10% dari pendapatan nasional, dan perekonomian mampu bertahan dengan segala goncangan yang tidak terduga. Pada waktu suatu negara pada tahap kedewasaan teknologi, ada 3 perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, sifat tenaga kerja, ia lebih terdidik. Misalnya mereka lebih suka tinggal di kota dibandingkan di desa. Upah nyata sudah naik dan mereka membuat organisasi. Yang kedua yaitu perubahan watak dari pengusaha. Pekerja yang awalnya dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer yang lebih efisien, yang halus dan sopan. Ketiga, masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru, mendorong lebih maju. Era konsumsi besar-besaran. Kita masuk kepada era konsumsi masa besar-besaran. Pada abad konsumsi masa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil yang secara luas, barang-barang konsumen, dan peralatan tangga yang bisa bertahan lama. Pada tahap ini, keseimbangan masyarakat berubah dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi, dan kesejahteraan dalam arti luas. Tetapi ada 3 kekuatan yang nampak cenderung meningkatkan kesejahteraan adalah: tahap pertama, penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional. Kedua, ingin memiliki satu negara yang kesejahteraannya dengan pemerataan pendapatan yang sama. Ketiga, keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, rumah murah, berbagai peralatan yang menggunakan listrik, dan sebagainya. Kritikan terhadap tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow tersebut merupakan literatur ekonomi yang paling luas dan mendapatkan komentar tahun-tahun terakhir ini. Para ahli ekonomi merupakan salah satu dari mereka yang meragukan keorisinilan dari
pembagian sejarah ekonomi ke dalam 5 tahap pertumbuhan seperti yang dikemukakan oleh Rostow. Apakah tahap-tahap ini tidak terelakkan dari seperti kelahiran dan kematian, atau apakah tahap tersebut seperti kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia tua tidak mempengaruhi? Pertama, kritikan yang pertama yaitu masyarakat tradisional tidak perlu bagi perkembangan. Beberapa bangsa seperti Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Australia dilahirkan tanpa adanya masyarakat tradisional, dan mereka mewarisi yang disebut dengan prakondisi dari Inggris, suatu negara yang maju. Jadi pertumbuhan suatu negara tidak perlu adanya masyarakat tradisional. Yang kedua yaitu prakondisi mungkin tidak mendahului tinggal landas. Prakondisi tidaklah mesti mendahului tahap tinggal landas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.